فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد أو مات شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Insyaallah kita akan melanjutkan yang kemarin. وعن عمر رضي الله عنه قال عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بمصالح الأعمال. Ini lanjutannya adalah nasihatnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada kita mengenai dua perkara. Sayyidina Umar beliau memberikan nasihat dua perkara. Beliau mengatakan kemuliaan dunia ini fasilitasnya adalah harta. Fasilitas di dunia, kebutuhan kita di dunia ini tercukupi dengan yang namanya apa? Harta. Inilah bekal kita di dunia ini, harta. Lalu harta yang bagaimana? Tentunya adalah harta yang halal. Mencari rezeki yang halal, mencari usaha yang halal, mencari harta yang halal, hukumnya adalah wajib. Jadi kerja mencari rezeki yang halal, mencari nafkah, itu hukumnya wajib. Seperti mana diharamkannya kerja yang haram, maka kerja yang halal hukumnya wajib. Sedangkan kerja yang tidak baik hukumnya haram. Kerja yang tidak baik hukumnya haram. Maka ketika kerja yang baik, maka sebaliknya hukumnya adalah wajib. Usaha itu bagian daripada syariat. Bukan punya pikiran ada rezeki dari Allah, itu kudu digawe. Namun ayah jatah rezeki yang bakal datang sorangan, iksare terus. Tidak seperti itu. Agama tidak mengajarkan orang yang kedul. Islam tidak mengajarkan orang menjadi orang yang kedul. Usaha, bertani, apalagi berdagang, itu bagian daripada agama. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, orang-orang yang sudah mereka ini dijanjikan surga, beliau ini punya usaha. Para sahabat ini ada yang dagang kain, ada yang dagang kurma. Itu usaha itu merupakan bagian daripada syariat. Usaha, berjuang, itu adalah perintah Allah. Kerja itu juga perintah Allah. Adapun benar, adapun kaya, itu bonus dari Allah. Sebenarnya hidup di dunia itu mudah. Hidup di dunia itu gampang sebenarnya. Yang membuat susah itu adalah
pola pikir kita yang menginginkan hal-hal yang berlebihan. Tugas kita usaha saja udah. Kalau kita jalan keluar ujung burung, jalan aja orang itu taruh meja pinggir jalan, taruh meja. Terus cau sampo nanti boleh, ya enggak? Ya dimana gitu dah. Itu bagian usaha. Tahu-tahu ada motor lewat, beli caunya saksikan. Ada yang lewat ini. Itu jalan rezekinya. Tugas kita, kewajiban kita adalah usaha. Ada sudah dekat itu dekat sebelum Superindo. Penting-penting malam-malam ibu jualan kerupuk pegang gendong bayi. Ada yang beli kan? Ada. Yang penting ada usaha, ada kemauan. Karena harta ini adalah bekal untuk di dunia. Wa'izul akhirah bimasalil a'mal. Sedangkan kemuliaan akhirat, bekal ke akhirat adalah berbanyak amal. Bekal di dunia dicarinya di mana? Di dunia, betul tidak? Betul. Bekal akhirat dicarinya di mana? Di dunia. Dunia yang sementara ini adalah hadiah dari Allah. Yang pertama untuk mencari rezeki yang halal, bekal di dunia. Yang kedua untuk bekal ke akhirat. Yang paling mahal di dunia itu apa? Iman. Ya. Kematian gak mahal, pahing-pahing. Itu lumayan. Yang paling mahal ke akhirat. Yang paling mahal di dunia itu apa? Yang bisa jawab, saya doakan. Lalu ibu-ibu awet muda, lalu bapak-bapak tambah ganteng. Nah, siapa yang bisa jawab perkara yang mahal di dunia itu apa? Ke masjid, sehat, ke masjid, baru jamaah. Yang paling sehat. Sehat. A. Napas. Sehat. Napas. B. Napas. Terus C. Waktu. Sehat, napas, waktu. A, B atau C? Napas. Kata lupa napas. Terus sehat. Waktu. Kalau tidak bernapas, supaya artinya tidak perlu dibicarakan lagi. Kalau sudah mati biasa aja, dikubur. Waktu yang paling mahal. Dengan waktu ini, kalau kita berhasil bisa membeli surganya Allah, betul tidak? Betul. Kalau kita berhasil. Maka kata para ulama itu apa? Di dunia ini yang membuat aku menarik adalah waktu yang bisa digunakan untuk amal. Kalau kita bertanya, di paling dia kuburan di mana? Di tempatnya pemakaman umum TPU di mana? Kidul wetan aya. Iya. Aya seueur. Coba malam Jumat Kliwon pas hujan gerimis mati lampu datang kuburan. Assalamualaikum ya ahla kubur. Malam Jumat Kliwon pas gerimis mati lampu. Kira-kira apa yang diinginkan oleh kalian saat ini? Wahai nenek moyang kami, apa yang
kamu inginkan saat ini? Hidup lagi. Hidup lagi. Andai kata mereka diberikan oleh Allah izin, dan kita mendengar suara mereka, jawaban cuma satu apa? Ingin kembali ke dunia. Mereka begitu orang juga, farji'na ya Allah, kembalikanlah kami ya Allah. Farji'na, kembalikanlah kami ya Allah. Untuk apa? Untuk jadi pejabat? Bukan. Ingin terkenal? Tidak. Ingin kaya raya? Tidak. Mau apa kembali ke dunia? Na'mal sholihan, kami ingin sholat lagi. Kami ingin ngaji, kami ingin zikir, ingin ke masjid, sholat berjamaah. Itu yang mereka inginkan saat ini. Namun kita yang masih di dunia malah santai-santai saja. Betul tidak? Betul. Orang yang sudah mati, kemauan cuma satu, cita-cita cuma satu, harapannya cuma satu, pengen balik ke dunia. Kita yang di dunia malah main slot. Nauzubillahimin. Coba bayangkan. Mereka kalau ngomong melihat anak-anaknya, cucu-cucunya masuk, kalian nih di dunia malah santai-santai saja. Mereka tuh menangis, minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah. Tobatnya ahli kubur tidak diterima. Ada seorang waliullah bernama Sabit Al-Banani. Ketika beliau wafat, dikuburkanlah beliau. Temannya sesama wali Allah, dia melihat Syekh Sabit Al-Banani yang sudah wafat tadi sedang sholat dalam kuburan. Dia, Masya Allah, sholat di kuburan, padahal sudah wafat. Akhirnya teman yang tadi kembali ke rumahnya, bertanya, wahai ahli waris Syekh Sabit, apa amalan ayah kamu? Anak-anak bertanya, ada apa Syekh? Kenapa memang? Aku melihat ayah kalian sholat di dalam kubur. Maka kata anak-anaknya, Syekh, ayah kami ketika masa hidupnya berdoa kepada Allah terus menerus. Berdoa terus menerus, ya Allah, bila mana ada orang yang diizinkan sholat dalam kubur, aku ingin sholat di kubur. Dalam kubur sholat, udah wafat, ruhnya sholat. Wali Allah. Akan tetapi sholatnya beliau yang banyak, yang mungkin ribuan rakaat dalam kubur itu, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 2 rakaat yang orang yang masih hidup di dunia. Betul tidak? Betul. Jamaah. Alhamdulillah. Ahli kubur menangis dalam kuburannya, menyesali atas dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah hingga air matanya mengering, berganti dengan air mata darah, menangis terus-menerus minta ampun sama Allah. Air mata darahnya mengering berganti dengan air nanah, minta ampun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi permintaan ampunan mereka, tangisan mereka tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah Wafat. Wafat, sudah meninggal, sudah mati. Cuma Purwakarta mah geus modal. Lalu Subang mah geus gojor. Geus paeh. Sebenarnya mawat, paeh, gojor, koin, jengkel, nanti. La ilaha illallah. Akan tetapi
Sholatnya ibu-ibu, bapak-bapak kalian sekalian di dunia ini yang masih hidup, rokaatain, kotrotain, 2 rakaat saja yang dikerjakan di dunia ini, 2 tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah, karena menyesali dosa-dosanya, itu dapat memadamkan api neraka. Insyaallah. Kalau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Maka mulai sekarang sholatnya disungguh-sungguhkan lagi. Malam itu kalau tahajud nangisnya dikencangkan lagi. Insya Allah semuanya ya. Insyaallah. Insyaallah. Itu bekal ke akhirat. Perbanyak amal kebaikan, ibadah, taat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jam berapa azan? Dan kan ayat 2 pelajaran. 5 menit lagi. Hah? Isya dulu atau dilanjut nanti? Besok mah iya kalau biasa mah. Ya sih harus isya. Jadi terus maghrib kira langsung itu. Langsung ya sih harus isya. Sampai tadi di pondok. Bisa ada kegiatan. Ngawas ini, tahfiz kan? Maksud tahfiz, tapi isya itu ngawas tahfiz. Jadi karena sabaris itu, Nabi sabaris. Wallahu a'lam. Sampai sini tanyakan. Sebelum beri kitab, ada yang tanyakan dari yang tadi? Jadi lepas sampai kalau saya Lan? ya biar dilepas sampai kalau saya ada kayak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kitab yang membahas tentang nasihat-nasihat. Sesi yang kedua kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bab Syariah. Ini bab awal-awal sekali fikih. Ada 2 kitab. Dimulai dari pertama yaitu membahas tentang hukum-hukum dalam Islam. Wa yuqasimu ila 5 aqsamin al-fard wa sunnah wal haram wal makruh wal mubah. Hukum Islam, hukum dalam Islam pada dasarnya ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima adalah mubah. Fardu itu apa? Fardu itu adalah sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan diganjar, diberi bukan ganjar, Pak Mahfud, akan diberikan pahala ketika mengamalkannya dan disiksa Ketika meninggalkannya. Contohnya apa? Fardu, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah contoh amalan yang dihukumi fardu atau wajib. Artinya barang siapa yang mengamalkannya, Allah berjanji akan memberikan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya, janji Allah akan menyiksa. Fardu, salat. Selain itu apa lagi contohnya? Apa lagi? Puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala, bila tidak dikerjakan. Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Bila ditinggalkan rugi.
Betul tidak? Betul. Sholat tahajud sunnah. Kalau meninggalkan Rugi. rugi lah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan mendapat Dapat pahala, pahala, ditinggalkan tidak akan disiksa. Ustaz, Ya, kalau dulu mah waktu saya kecilnya populernya sunat, bukan sunat. Kalau sekarang mah sunat. Tapi kalau sunat mah biasanya kalau untuk sholat sunat. Tapi kalau yang lainnya bukan sholat yang dilakukan oleh Rasul sunat. Tapi sekarang mah sunat selalu tidak ada sunat. Gimana itu? orang Sunda orang sunat. Jangan sholat sunat. Padahal sholat sunnah. Khusus orang Sunda orang sunat. Di kita sunat, disunatkan. Kenapa kan? Orang Sunda pada Kalau dulu mah Ustaz begini, kalau sunnah itu istilahnya dilakukan bukan pesantren. Selain sholat itu sunnah yang dilakukan, tapi bukan sholat. Kalau dulu mah, kecuali kalau yang sholat itu sunnah, nggak sunnah. Tapi sekarang mah sunnah sebenarnya. Iya. Istilahnya berubah. Jangan berharap seperti itu. Dulu sekarang mah seperti kita di bawah di kota-kota sudah bukan sunat lagi. Sunnah. Karena hanya istilah saja sebenarnya. Kebiasaan Ya, hamba. kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul bukan sholat saja di sini. Kalau dulu mah, tapi sekarang mah sunnah sholat tidak. Orang Sunda tidak berlaku di tempat lain. Orang Sunda aja. Biasa seperti itu. Di Minang nggak ada, di Riau, Melayu juga tidak. Kemudian yang ketiga haram. Haram adalah sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan siksa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Fokus bu, tidak fokus ibu. Dia tidak merampok rugi dia. Contohnya apa? Contohnya haram apa? Mengambil barang yang bukan haknya, makan riba dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat makruh, sesuatu yang bila ditinggalkan, bila dikerjakan tidak akan bisa, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya apa makruh? Contohnya makruh? Merokok katanya makruh. Berarti hukumnya merokoknya benar mana kalau katanya makruh? Kalau tidak katanya? Jadi kalau tidak apa-apa Yang benar yang mana Pak? Pak Imam. Sebenarnya rokok itu makruh apa? Haram apa halal apa sunnah? Ibu. Katanya makruh. Katanya makruh. Kata siapa? Orang. Kata orang. Kalau orang Muhammadiyah haram, kalau orang NU katanya. Wah, gimana nih Bu? Bu, penting nih. Ya penting. Kata Muhammadiyah haram kata Bapak tadi. Kata NU makruh. Iya. Ada benar ada mana tuh? Kembalikan lagi pada Aku hadis jadi dan liar mendengarnya. Aku menjadi liar Bu. Karena Muhammadiyah orang Islam juga, aku juga orang Islam. Yang betul adalah melihat kondisinya. Nanti kalau saya katakan makruh, Muhammadiyah nggak terima. Oh ini nggak boleh, karena ini bahaya ini. Kalau saya katakan haram, NU nggak terima. Nanti gimana? Dari mana haram? Nah, saya repot nanti. Yang betul adalah melihat kondisi. Bila merokoknya sendirian di kamar mandi tidak ada yang melihat, itu hukumnya makruh. Di kuburan, di batu nisan serangan ngerokok, makruh. Bila merokoknya depan orang banyak, depan anak-anak, apakah ada bayi, itu haram, karena membahayakan.
Bagaimana? Setuju? Setuju. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah itu adalah perkara yang dikerjakan atau tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Contohnya apa? Mubah contohnya? Contohnya mubah? Contoh mubah apa bu? Ya ibu-ibu yang bisa menjawab, doakan awet muda. Amin. Mubah contohnya apa? Bapak-bapak, mubah contohnya? Contohnya makan gorengan. Makan. Hukumnya mubah. Tapi mubah itu juga bisa berubah menjadi pahala ketika kita meniatkannya dengan benar. Contohnya makan. Makan hukumnya mubah. Tapi kalau makannya niat, ya Allah, saya makan ini agar saya kuat tahajud, agar saya kuat sholat berjamaah, agar saya kuat dalam beribadah, maka makan tadi itu menjadi sunnah, menjadi berpahala. Kalau makannya tidak dengan niat yang bagus, apa bedanya kita dengan sapi? Sapi makan, kita juga makan, betul? Sapi minum, kita juga minum, betul? Sapi tidur, kita juga tidur. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah niatnya dan doa-doanya. Sapi mau tidur nggak doa dulu dia? Langsung tidur. Kalau kita tidur, niatnya ya Allah, saya tidur ini supaya kuat bangun tahajud, supaya tidak ngantuk sholat subuh, dapat pahala. Insyaallah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Tanyakan, silakan. Yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah, semoga ngaji kita yang sebentar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Dan kita semua di akhirat nanti dibangkitkan bersama para alim ulama. Amin Allah. Dan para nabi dan para rasul. Amin Allahumma amin. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok ba'da maghrib langsung punya. Biar ada gambar, ada panjang. 2 minggu depan ya.